Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur kita boleh ada sebagaimana ada hari ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Seminggu Tuhan pelihara kita, hari ini kita berada di hari Minggu dalam kasih setia Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berkati kami selama semalaman. Kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan dan kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Karena pemeliharaan Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sekarang mau belajar firman Tuhan, Engkau berkati kami, berbicaralah kepada kami agar kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan menyatakan kepada kami. Berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu. Kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan inisiatif. Allah kita adalah Allah yang memikirkan semuanya dengan sempurna. Allah kita bukan Allah yang hanya memikirkan kebutuhan kita secara jasmani dalam pengertian apa yang kita makan minum, ya, tetapi semua hal dipikirkan oleh Allah. Jadi sungguh kita bersyukur punya Allah yang memikirkan, memperhatikan, melakukan semuanya dengan maksimal bagi hidup kita. Pantasnya, seharusnya kita juga melakukan yang sebaliknya bagi Allah yang maksimal, bukan asal-asalan. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dan seterusnya, kita bisa belajar bagaimana Allah memperhatikan Adam, ya. Allah memperhatikan Adam. Coba kita baca bersama-sama Kejadian pasal 2 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir dan mengetahui bahwa kita semua sering mendengar teks ini dibahas pada saat acara pernikahan, ya. Sering sekali dibahas, sering sekali disinggung dan dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini membahas khusus di ayat-ayat awal, di ayat 18 khususnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik, ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menciptakannya seorang penolong, menjadikannya seorang penolong yang sepadan. Bapak Ibu, saya melihat begini dalam perenungan saya bahwa Allah itu benar-benar memikirkan ciptaannya, yaitu manusia. Adam dalam konteks ini dipikirkan kalau Adam sendirian itu tidak baik. Kata tidak baik yang digunakan itu kata yang dalam bahasa Alkitab adalah sama sekali tidak baik. Tidak bisa tidak, dia harus ada penolong. Karena kalau dia sendiri itu tidak baik. Begitu kata firman Tuhan. Jadi sama sekali tidak boleh, sama sekali tidak baik. Tidak yang sangat tidak bisa dikompromikan, ya. Sekalipun dalam konteks tertentu ada yang tidak menikah, ya, karena beberapa hal entah penyakit dan panggilan kerohaniawan, ya, rohaniawan itu ada yang seperti itu. Tapi
dalam konteks umum, ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Allah memikirkan itu. Allah mengetahui bahwa jika manusia sendiri itu sangat tidak baik, tidak punya teman ngobrol, tidak punya teman berbincang, tidak punya teman berdiskusi. Saya membayangkan dalam ayat 20 itu ya, Allah meminta Adam untuk menamai semua hewan-hewan yang ada itu. Ya. Dalam perjalanannya dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Saya membayangkan, mungkin Anda mencari, ini ada monyet, tidak cocok dengan saya. Ini ada kuda, tidak cocok dengan saya. Tidak mungkin. Tapi Tuhan begitu luar biasa memikirkan Adam. Dia pikirkan, dia berkreasi, dia berbuat dengan maksimal, dia menciptakan seorang penolong yang sepadan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengajak kita merenung begini. Pernikahanmu, atau yang belum menikah, pernikahan dulu, yang sudah menikah dulu. Yang sudah menikah, pernikahanmu itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan memikirkanmu, memikirkan saya, memikirkan kita semua, bahwa tidak baik kita sendiri. Maka Allah menyiapkan seorang teman hidup bagi kita. Untuk yang belum menikah, jangan takut. Allah pasti mengirimkan teman yang sepadan, penolong yang sepadan bagi kita. Sepadan itu, Bapak Ibu, bukan dalam konteks sama ya. Sepadan itu seperti contoh sederhananya sandal kiri dan kanan. Itu berbeda, tetapi nyambung. Ya. Jadi Allah sungguh luar biasa. Dia tidak membiarkan manusia itu sendiri. Dia menyiapkan pasangan hidup. Dia menyiapkan penolong bagi setiap manusia. Allah itu baik, memikirkan kita semua. Dia tidak membiarkan kita bingung, mencari. Ya, kalau mencari pasti gagal ini. Saya menangkap bahwa jangan mencari. Ya mungkin ada yang konsep mencari. Dalam konteks ini ada mencari. Ya, mencari memang dalam konteks ini mencari di yang sama di Taman Eden. Itu hewan-hewan mungkin tidak cocok jelas. Mungkin kita bisa berargumen, ya kita kan cari sama manusia. Tapi ingat, Allah lah yang punya kuasa. Allah lah yang memikirkan semuanya. Kalau mau mencari, carilah dalam pimpinan Tuhan, dalam arahan Tuhan. Jangan mencari dengan bebas, sesuai dengan maumu. Bukan, tapi ikut maunya Tuhan. Itu bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, lihatlah pasanganmu sebagai pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan bagimu, penolongmu dalam segala menjadi teman hidupmu saat ini. Terimalah itu dengan kurang lebihnya. Tidak ada yang sempurna. Karena memang sepadan itu bukan cocok, bukan sama, tetapi cocok. Cocok dalam artian sesuatu yang tidak sama, tapi nyambung. Itu sepadan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kembali bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh-sungguh mau memikirkan kita. Dia tidak mau kita seorang diri. Dia mau kita hidup berpasangan. Dia mau kita hidup bersama teman hidup yang Dia tentukan, yang Dia bawa kepada kita. Itu penting, harus kita sadari. Sehingga dengan kita sadar bahwa Allah lah yang mempertemukan kita, maka kita akan menghargai lembaga pertama yang Allah bentuk itu, yaitu pernikahan, yaitu keluarga. Lembaga pertama yang Allah bentuk itu keluarga. Kita bisa menghargai karena Allah turut bekerja di situ. Allah tidak diam di situ. Kita tidak bisa bilang, jodoh saya sudah sampai sini, udah berhenti. Enggak. Allah itu memikirkan semuanya dengan sempurna. Jadi kalau kita ada perbedaan paham, itu biasa. Maka kalau ketemu perbedaan paham, minta Allah untuk menolong. Minta Tuhan untuk menolong. Sebagai pemersatu, sebagai Allah, sebagai pribadi yang mempertemukan kita untuk menolong kita menyelesaikan masalah yang ada. Bukan dengan kekuatan kita. Jadi mari kita belajar menghargai teman hidup kita bagi yang sudah menikah.
Itu pemberian Tuhan. Hormati lembaga pernikahan, lembaga keluarga itu. Jangan dianggap biasa. Itu lembaga yang kudus, lembaga mula-mula, lembaga pertama yang Allah ciptakan dengan pemikiran yang sangat matang, dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan kuasa yang sangat sempurna. Hargai itu, hormati itu. Pernikahan itu lembaga kudus, bukan permainan-permainan saja. Sakral pernikahan itu. Bagi yang belum menikah, tetaplah sabar, karena Allahku memikirkan kamu dan saya. Dia tidak mungkin tidak memikirkannya. Sabar, percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan pribadi yang tepat, akan mempertemukan dengan pribadi yang tepat. Kalau dengan usahamu pasti gagal, tapi dengan usaha, dengan bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, maka kata tidak baik seorang diri itu akan terbukti bahwa betul tidak baik seorang diri, maka Allah mengirimkan atau Allah mempertemukan dengan pribadi yang tepat. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah adalah Allah yang perhatian. Allah adalah Tuhan yang memperhatikan kita, sempurna karyanya bagi kita. Bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya kepentingan-kepentingan ekonomi, tapi hal-hal yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, yaitu teman hidup, itu pun dipikirkan Tuhan. Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar hari ini tentang terbentuknya sebuah keluarga. Kami belajar bahwa Allah adalah pribadi yang mempertemukan kami. Untuk itu kami perlu menghargai, menghormati lembaga pernikahan itu, lembaga keluarga itu. Kami perlu menghargai pasangan kami satu dengan yang lain, menghormatinya karena itu pemberian Tuhan. Dan kami juga perlu sabar jika kami belum bertemu dengan pribadi yang Tuhan mau kirim, berikan kepada kami. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti rencana Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, mengikuti alurnya Tuhan saja. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan untukmu sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.